2012. Langit kota Jogja memerah. Matahari perlahan ditelan oleh batas laut. Aktivitas beberapa remaja begitu asik memotret keelokan senja yang menghias pantai. Dan aku masih duduk dengan anggun. Mungkin karena aku memang tengah terdiam. Memasuki detik berikutnya, mataku memerah, mengikuti merahnya senja hari ini. Senja bagian hari yang teramat aku cintai. Menatapnya memang tiada bosan, apalagi jenuh aku mencintai senja, melebihi cintaku pada lelaki di sampingku ini. Hari ini beberapa jam usai acara perpisahan sekolah, usai semua canda tawa yang membalut rasa duka akan perpisahan, usai ketidakpahamanku tentang makna perpisahan yang sesungguhnya. Ia masih diam, menahan sesak yang tiba-tiba melaju. Begitupun denganku yang masih menahan rasa tak mengerti. Rasa tentang percakapan beberapa jam yang lalu. Hembusan angin seakan membangunkan kami. Bukankah lebih baik aku meninggalkanmu, tentu dengan kejujuran, daripada tetap bersamamu namun dengan kepalsuan? Hening. Tak ada suara lain selain hembusan napas laki-laki itu. Bukankah perpisahan ini menjadi hal yang teramat menyakitkan untukmu? Kau kini masih muda, masih memiliki segala kelebihan yang tak kulihat pada yang lain. Aku melepaskanmu karena aku sangat menghargaimu. Jika aku tak mampu memberimu senyuman, setidaknya aku tak lagi memberikanmu tangisan. Aku pergi, bukan aku membencimu, tapi aku tak ingin melukaimu lebih dalam. Kau masih punya banyak waktu untuk menyembuhkan luka itu. Tak seperti diriku, yang entah membutuhkan waktu berapa lama untuk menyembuhkan luka batinku ini. Luka karena telah melukaimu. Aku menunduk, tak ada ekspresi apapun. Lalu dia melanjutkan ucapannya. Kau senantiasa lebih baik daripada aku. Kau yang mengajarkanku tentang kesetiaan, perjuangan, kejujuran, dan kegigihan. Aku berterima kasih atas semua itu. Kau yang telah mempersembahkan semua itu untukku. Lantas aku mematahkan semuanya tanpa peduli lagi bagaimana lukamu. Tapi percayalah, lukaku lebih dalam dan menyakitkan, karena aku telah menggoreskan luka pada diri kita. Aku pergi tanpa ekspresi, meninggalkannya dengan penjelasan yang masih menggantung. Tak peduli senja kali ini beriringan dengan mendung, menutup keindahan yang telah dinanti. Senja kali ini berhiaskan kesedihan, menutup kebahagiaan dengan perpisahan. Aku pergi meninggalkannya yang hanya ditemani deburan ombak dan penyesalan. Satu minggu telah berlalu. Tak ada kabar satu sama lain. Aku bahkan tak lagi peduli dengan kejadian 1 minggu yang lalu itu. Foto yang menggantung di dinding kamarku tak memberi efek apapun untukku. Aku merasa menghilang dari duniaku. Entah sekarang aku menetap di mana. Pagi itu tepat 1 minggu acara perpisahan sekolah. Pintu kamarku ada yang mengetuk. Aku masih diam, memperhatikan koper buku kenang-kenangan sekolah.
Ada satu wajah yang menghias di sana. Ketukan di pintu tetap tak kau hiraukan. Samar-samar suara terdengar. Yuli, Yuli, aku ingin bertemu denganmu sebentar saja. Suaranya nan lembut, aku masih mengenalinya. Bibirku masih terkunci. Ah, bodohnya aku hari itu. Tak kuhiraukan yang dengan sabar menantiku depan kamar. Tiska, sahabatku sedari kecil yang selalu memberi kabar akurat. Sayangnya hari itu aku tak memperdulikannya. Bahkan aku bertingkah bodoh, mengabaikannya untuk pertama kali. Malam pun menyapa. Formasi bintang di angkasa begitu indah. Kenangan itu kembali terkuak. Aku mematung, duduk dengan terus memperhatikan langit yang terhias indah. Tiska menghampiriku. Ia duduk tepat di samping kananku, memelukku erat, menitihkan air mata. Apa yang terjadi? Tanyaku pelan. Tiska masih terdiam. Air matanya tertahan. Dan lalu beberapa detik berlalu begitu saja. Perlahan Tiska melepaskan pelukannya, menatapku lambat-lambat, lalu menunduk, seakan menahan beban yang teramat berat. Detik ke-59 usai pertanyaanku kulontarkan padanya. Semuanya telah berakhir. Kenapa semua harus seperti ini? Kenapa 1 minggu ini waktu tiada guna untukmu? Tak adakah hal bermanfaat yang bisa kau lakukan? Tak adakah upaya dan daya yang mampu menguatkanmu? Dia telah pergi, Yul. Pergi untuk waktu yang tak bisa ditentukan. Ia terisak, sedang aku penuh dengan tanda tanya. Apa maksudmu? Aku masih datar, tak mengerti dengan ucapan Tiska. Yusuf, Yul, dia menantimu 24 jam sekali setiap harinya. Menantimu menghubunginya. Sebagai bukti kau telah memaafkannya. Aku tahu apa yang terjadi, Yul. Aku tahu. Yusuf telah bercerita semua padaku. 24 jam dalam sehari, ia hanya menghabiskan waktunya untuk memikirkanmu. Tadi pagi aku mencarimu karena pesannya. Dia ingin bertemu denganmu untuk terakhir kali. Tiska menunduk. Mungkin hatinya perih karena ia tahu apa yang akan terjadi padaku. Hening, hanya terdengar isak tangis Tiska. Hembusan angin dan hembusan napasku yang sangat pelan. Formasi bintang entah mengapa wajahnya tersirat di sana. Kenapa dia tidak mencariku? Mataku memerah, menemui tanpa kehendakmu, sama saja memasukkan diri pada jurang paling dalam sekalipun. Kau lupa, dia pernah masuk rumah sakit karena menunggumu di gerbang sekolah hampir 24 jam dengan hujan yang begitu lebat. Bukankah waktu itu ia datang untuk meminta maaf padamu? Tapi sayang, dia datang tanpa kehendakmu. Dia tidak mampu melakukannya lagi. Dia harus mengurisi banyak hal sebelum kepergiannya, termasuk memikirkan bagaimana ia harus meminta maaf padamu. Penjelasan Tiska terhenti. Air mataku bercucuran, memoriku kembali terbuka. Beralih 1 minggu yang lalu, di acara perpisahan sekolah, Yusuf menghampiriku, mengajakku foto berdua walaupun sebelumnya kami sudah foto berkali-kali. Namun dengan sahabat-sahabat kami, termasuk Tiska. Kala itu hatiku tercampur aduk. Senang karena kami resmi lulus SMA.
Semua cita-cita kami telah menunggu untuk digapai. Sedih karena banyak tujuan yang kami rencanakan. Namun tak ada satupun tempat yang sama yang hendak kami tuju. Kau bahagia hari ini? Ia bertanya, dengan tetap asik memainkan kamera SLR-nya, memperhatikan beberapa foto kami. Aku bahagia, tapi sekaligus sedih. Aku masih memperhatikan wajahnya, melihat matanya dengan seksama, bagian tubuhnya yang sangat aku suka. Kenapa melihatku seperti itu? Ia memotret beberapa sudut. Aku tak peduli apa yang sedang ia lakukan. Mungkin ini hari terakhir aku bisa melihat matamu, tentu tanpa penghalang. Mungkin saja besok aku hanya bisa melihat dari foto-foto yang kita ambil hari ini. Lalu aku tersenyum. Senang rasanya bisa melihat matanya yang begitu indah. Aktivitasnya terhenti. Ia balik menatapku dengan tatapan matanya yang tajam, menghanyutkanku. Bagaimana jika hari ini kita putus? Ia begitu serius mengucapkannya. Putus? Apa kita pernah pacaran? Aku rasa tidak. Kita tidak akan pernah bisa putus. Aku tertawa. Semua hanya kuanggap lelucon. Hari ini kau bahagia karena kita semua lulus. Namun hari ini kau pun sedih karena perpisahan. Dan aku justru melengkapi kesedihanmu, bukan kebahagiaanmu. Aku terdiam, tak mengerti apapun yang dia katakan barusan. Aku membuang muka, masih penuh dengan tanda tanya. Tiska, Aldo, Ria, Pani, dan Radit, mereka ada di mana ya? Itu mereka menghampiri kita, memecah kebekuan beberapa detik yang lalu. Lalu mereka mengajak kami berfoto bersama. Mereka pun mengajak melengkapi kebahagiaan dan perpisahan hari ini dengan menikmati kesejukan pantai, hal yang sangat aku suka. Ia pun tahu akan hal itu. Dan percakapan senja itu usai ketika aku memutuskan untuk pergi tanpa alasan. Malam ini Tiska menceritakan semuanya. Kepergianmu waktu itu memang tak kami sadari, tapi kami tahu apa yang terjadi. Kau tahu, baru kali pertama saat senja itu kami melihat Yusuf menangis. Iya, dia benar-benar menangis hingga dia tidak bisa mengejamu. Tiska mengusap matanya, menghela napas sejenak. Aku pun terdiam, menunggu Tiska menjelaskan kembali. Dia tak bisa menentukan pilihan, Yul. Dia harus pergi, dan dia tidak ingin melukaimu. Yang kami tahu, dia sangat mencintaimu. Air mataku bercucuran. 3 tahun kami bersama. 3 tahun kami tahu perasaan masing-masing. Tapi semua serasa berakhir dengan duka. Aku mengabaikannya. Aku terlalu yakin dia tidak akan pernah meninggalkanku. Aku menyakitinya tanpa mampu kuhitung berapa kali aku melakukannya. Air mataku kian deras. Lantas apa yang sekarang bisa aku lakukan? Dia tidak bisa berpesan apapun saat itu. Dia hanya menangis di hadapan kami. Dia tidak bisa memilih. Maafkan aku, Yul. Aku menjaga semua ini karena ini pun permintaan Yusuf. Dia tak ingin melukaimu. Jeda Tiska terdiam beberapa detik hingga ia pun melanjutkan ceritanya. Tadi pagi
secepat kilat aku mendatangimu. 5 menit setelah aku membaca pesan singkat dari Yusuf. Dia ingin bertemu denganmu untuk terakhir kali. Dia ingin sekali bertemu denganmu, Yul. Sekedar mengucapkan kata perpisahan. Tapi waktu begitu himpit. Tak ada jeda sedikit pun dalam 24 jamnya selama 1 minggu. Banyak hal yang harus dia urus, termasuk merencanakan pertemuan terakhirnya denganmu. Tapi kau tahu kan bagaimana perasaan orang tua Yusuf? Mereka sangat disiplin. 10 jam dari 24 jam yang dimiliki oleh Yusuf ia gunakan untuk les bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Kau tahu, selama 1 minggu 5 jam yang tersisa ia gunakan untuk belajar ilmu fisika. Itu pun selama 1 minggu. 5 jam lainnya ia gunakan untuk mengikuti berbagai kegiatan untuk melengkapi persyaratan kuliahnya di Paris. Kamu tahu kan dengan semua rencananya itu? Dan 4 jam tersisa ia gunakan untuk memikirkanmu. Bahkan mungkin dalam setiap detiknya kamu yang ada dalam pikirannya. Bukan lagi tentang Paris. Apa arti mimpinya ia gapai jika cita-cita terbesarnya justru ia lepaskan? Penjelasan Tiska sungguh menusuk hatiku. Hembusan napas Tiska terdengar jelas. Apa yang bisa aku lakukan? Aku terdiam pun dengan Tiska hingga detik ke-49. Tiska mencoba membongkar semua ingatannya hingga akhirnya puzzle itu ia temukan. Dia akan mengirimkan email padamu setelah dia sampai di Paris. Mataku tertuju pada Tiska. Aku segera masuk kamar mengecek semua email masuk. Jaringan sepertinya tak bersahabat. 2 menit kemudian masih tertahan pada sesi login email. Dan tepat email yang paling atas, yusuf@gmail.com. Pesan masuk yang langsung kubuka tanpa berpikir apapun selain membaca pesan itu. Assalamualaikum, selamat malam Yul. Yul, aku menulis ini ketika langit Jogja sudah gelap. Berbeda dengan tempatku duduk saat ini. Belum ada satupun bintang yang terlihat, apalagi Jupiter atau Saturnus. Tak mampu kulihat dengan mata telanjang. Tak seperti di tempatmu duduk saat ini. Kau hanya perlu membuka tirai jendela kamarmu, maka Jupiter, Saturnus, bahkan gugusan bintang lainnya sudah menyapamu dengan anggun. Yul, maafkan aku. Itu kalimat pertama yang ingin aku ucapkan padamu, Yul. Maafkan aku. Aku pergi tanpa ada penjelasan. Aku tahu ini sangat menyakitkan untukmu. 1 minggu yang lalu aku memutuskan hubungan kita tanpa penjelasan apapun. 1 minggu yang lalu kau pun pergi tanpa mau menungguku menjelaskan. Yul, maafkan aku. Aku tak pernah ada niatan untuk meninggalkanmu, apalagi melukaimu. Aku harus pergi, Yul. Keputusan yang teramat berat bagiku. 1 minggu sebelum aku memutuskan semua itu, aku tak henti meminta petunjuk darinya. Aku pun tak henti menimbang segala keputusan yang membuatku semakin dilema. Yul, maafkan aku ya. 3 tahun memang bukan waktu yang sebentar. Aku bahkan tak pernah mengungkapkan perasaanku padamu. Aku pengecut, datang padamu, mempersilahkan kau memasuki pekarangan hatiku, membiarkan tinggal dan menetap. Hingga akhirnya aku mengusirmu begitu saja, tanpa penjelasan, tanpa alasan yang jelas. Yul, maafkan aku. Tak ada apapun yang bisa aku berikan saat ini. Tak ada janji masa depan yang bisa kau harapkan dariku. Yul, maafkan aku. Isi email ini mungkin sangat mengecewakanmu. Mungkin tak seperti yang kau bayangkan.
Atau kau harapkan, Yul, maafkan aku, tapi kau harus tahu, kau harus melanjutkan hidupmu. Ingat tujuan dan cita-citamu. Raihlah sepertiku saat ini. Aku telah meraih kursi yang selalu kuincar dari kecil. Paris, kota ini yang selalu ada dalam mimpiku. Aku memang berharap kau menjadi bagian dari Paris. Namun apa daya, sepertinya Tuhan telah membelokkan skenario yang telah aku rancang. Aku tak punya energi apapun untuk melawannya, Yul. Maafkan aku. Lupakanlah semua tentang kita. Lanjutkan hidupmu. Aku tak memintamu untuk menungguku. Begitupun denganku. Aku tak memesan hatimu untukku. Aku tak mau melukaimu untuk kesekian kalinya. Maafkan aku ya. Kau tak boleh menungguku. Aku takut kau akan lebih kecewa dari ini. Biarkanlah Tuhan yang mengatur segalanya. Jadilah pemain yang baik atas skenario-nya. Jangan berharap apapun atas skenario yang telah kau rencanakan. Bertahanlah, Yul. Kau adalah insan yang luar biasa. Aku memang selalu mengagumimu. Namun, hari ini mari kita patahkan hati kita. Percayalah, Tuhan akan menyambung hati kita dengan sempurna melalui skenario yang mampu kita bayangkan. Terima kasih untuk 3 tahunnya. Kau tetaplah sahabat terbaikku, Yul. Maafkan aku. Paris, 24 Mei 2012. Yusuf. Aku diam, tak ada komentar. Bahkan aku tak membalas email itu. Aku segera memutus koneksi internet di kamarku. Kembali aku mematung. Begitu pula dengan Tiska. Ia turut membaca email itu denganku. Beberapa menit telah berlalu. Tiska memelukku. Malam yang begitu kelabu. Formasi bintang itu hilang. (2013) 1 tahun sudah aku kuliah. Entah kenapa aku memutuskan untuk mengambil jurusan sastra Indonesia. Bahkan aku tak pernah berpikir untuk menjadi sastrawan. Aku lebih suka menjadi dokter. 1 tahun memang telah berlalu. Yusuf tak pernah lagi menghubungiku, kecuali ketika kami bercengkrama di grup sosial media. Aku hanya sesekali melihatnya membalas komentar teman-teman, tapi tidak denganku. 1 tahun belum sebanding dengan 3 tahun yang telah terlewatkan. Kami memang kuliah di jurusan yang berbeda. Begitupun dengan kampus yang berbeda. Hanya aku dan Tiska yang memutuskan kuliah di kampus yang sama. Hanya saja kami beda jurusan. Tiska mengambil konsentrasi psikologi, sesuai cita-citanya sedari awal. Ya, di antara kami bertujuh, hanya aku yang tidak sesuai. Yusuf dengan fisikannya, Aldo dengan teknik sipil, Ria dengan perawat, Pani dengan seni rupa, dan Radit dengan ilmu hukum. Semua memang tak menyangka dengan keputusanku. Jauh sekali. Dokter yang berbelok menjadi sastrawan. Namun Yusuf turut berperan di sini. Sejak email 1 tahun yang lalu itu, aku memang lebih sering murung di kamar, tanpa tahu apa yang sebenarnya aku pikirkan. Email itu membawa hikmah bagiku. Aku pun lebih sering mencurahkan kegundahanku dengan menulis. Hingga aku memutuskan membuat sebuah blog dengan username YouStory. Hampir semua tulisanku memang tentang Yusuf, tentang kesedihanku yang mendalam, tentang pengharapan yang tak berujung, tentang hati yang pernah patah, tentang cinta yang pernah salah.
2 bulan mengisi masa liburan, tulisanku telah menjamur. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk masuk jurusan sastra Indonesia. Namun ini tak sia-sia. 1 tahun terakhir ini banyak karya yang sudah aku terbitkan. Royalti yang kudapatan pun aku tabung. Aku juga termasuk mahasiswa berprestasi. Duniaku telah berubah dan Yusuf, ia tak pernah berubah di hatiku. (2014) 2 tahun tak terasa. Aku tak pernah bertemu lagi dengan Yusuf. Bahkan aku pun sudah tak mengenal rasaku terhadapnya. Banyak yang datang dan menghampiriku. Banyak, hingga Tiska sering mendapat teror untuk membantu mereka mendekatiku. Tak ada niatan atau entah apa yang aku rasakan. Mereka ku tepi satu persatu. Alasanku sederhana. Aku hanya ingin konsentrasi dengan duniaku kini. Aku tak mau patah hati untuk kedua kalinya. Patah yang dulu pun belum kusambung. Bagaimana aku bisa mematahkannya lebih parah lagi? Malam bertabur bintang. Aku menghabiskan waktuku di kamar. Angin berhembus pelan. Tirai jendelaku bergerak perlahan. Kursorku berkedip. Kuhentikan aktivitasku. Jupiter, Saturnus, dan gugusan bintang. Mereka tertata rapi di angkasa. Yusuf, hatiku berucap akan namanya. Pesan di email 2 tahun lalu kembali mengusik batinku. Apakah aku boleh merindukanmu? Aku menghujat dalam hati. Betapa bodohnya aku ini. Bukankah Yusuf melarangku mengingatnya? Bahkan sekedar merindukannya. Ya, email itu memang tak pernah kubalas. Bahkan sejak kejadian 2 tahun lalu itu, aku mulai menghapus emailku. Aku membuat yang baru dan berharap tak ada niatan untuk membuka email itu lagi. Formasi bintang di angkasa menjadi saksi kegundahanku malam ini. Reruntuhan waktu telah mengubur semua kenangan. Tak ada lagi rindu yang boleh tertuang dalam hati. Pada siapa lagi rasa rindu yang harus mencari yang dirindukan, sedangkan waktu tak lagi berpihak padanya. Denting jam tak lagi sekuat deguban rindu dalam hati. Namun apa daya, ketika rindu adalah lawan yang telah kalah, tak ada lagi rindu yang tersimpan. Tak ada lagi kenangan, tak ada lagi tentangmu. Dua tahun nyatanya memang masih kurang untuk melupakan semua kenangan itu. Yusuf, entah kenapa, aku tak mampu menerka semua imaji ataupun imajiku sendiri. Lantas bagaimana jika waktu tak lagi berpihak, sedangkan aku masih di sini, menanti fajar hingga senja membawamu kembali. Menatap ufuk timur dengan keyakinan dan pengharapan yang pasti, atau menghujat senja yang tak kunjung membawa berita. Lantas apa yang bisa aku lakukan selain menetap, menanti, dan berharap dalam ketidakpastian? Iya, ketidakpastian hanyalah perkara keyakinan. Maka ketika aku yakin, maka itu pasti. Ketika ketidakyakinan merajai hati, maka ketidakpastianlah yang memenangkan pertarungan ini. Malam kian larut. Aku belum selesai mengerjakan proyek. Yusuf, ia selalu saja menggangguku.
sama dengan halnya 5 tahun yang lalu. Entah apa yang terjadi. Tepat 3 tahun email itu masuk, aku membuka emailku. yulisanti@gmail.com. Email yusufyu@gmail.com berada paling atas. 3 pesan yang belum terbuka. Awalnya keraguan merasuk dengan dalam. Ya, sangat dalam. Namun kubulatkan tekad membuka email itu dengan ketenangan. 3 email yang sama terkirim pada tanggal yang sama, 30 Juni. Air mataku hendak pecah. Email pertama pun aku buka, 30 Juni 2013. Assalamualaikum, selamat malam Yul. Selamat memasuki usia ke-19 tahun. Doaku hanya satu, semoga Allah senantiasa mengabulkan doamu. Aku minta maaf tidak bisa memberikan apapun untukmu. Aku juga minta maaf ulang tahunmu ke-18 kemarin tidak sempat aku ucapkan. Aku tak perlu mengucapkan alasanku, bukan? Semoga kau masih dewasa, makin bahagia dan makin sukses. Paris, 30 Juni 2013. Yusuf. Singkat, Yusuf memang bukan tipe orang yang pandai berkata-kata. Aku bungkam sesaat. Email kedua pun aku buka. Pendahuluan yang sama, ucapan yang sama. Hanya saja ada beberapa perbedaan. Yul, apakah tradisi semasa kita SMA masih berlaku dengan sahabat-sahabat kita? Aku merindukan masa-masa itu. Selamat menapaki usiamu yang ke-20, Yul. Semoga Tuhan segera mendekatkanmu dengan jodoh. Air mataku masih mengalir. Tak ada siapapun di kamar ini. Tak ada Tiska yang menemaniku membuka email dari Yusuf. Seperti halnya 3 tahun yang lalu itu. Jantungku masih berdebar. Hatiku masih perih. Email ketiga kembali aku buka. Kali ini dengan intro yang sangat sedikit dan sedikit berbeda. Assalamualaikum, apa kabar Yul? Ini email keempatku setelah kepergianku. Kau masih mengingatku kan? Sahabatmu kala SMA, Yul. Yul, masihkah kau mencintai senja? Seperti yang selama ini ku ketahui tentangmu. Kali ini aku memberikanmu kado spesial. Foto-foto senja terindah yang kunikmati selama 3 tahun di Perancis. Tidak hanya di Paris, tapi di beberapa kota lainnya yang ada di Perancis. Semua aku siapkan untuk hari ini, 30 Juni ke-21 tahun. Yul, tak terasa aku telah meninggalkanmu selama 3 tahun. Sudah tepat 3 tahun kebersamaan kita, bukan? Yul, aku ingin sedikit bercerita padamu. Walau entah kapan kamu akan membaca emailku ini. Aku hampir menyelesaikan pendidikanku di Paris. Itu artinya aku akan segera pulang ke Indonesia. Memang impianku untuk pergi ke luar angkasa belum tercapai. Aku bahkan belum mampu menginjakkan kaki di planet Saturnus ataupun Jupiter. Tapi kamu tahu, ada yang lebih indah buatku saat ini, menapaki belahan bumi yang lain. Ya, Indonesia. Aku ingin segera pulang. Aku merindukan segalanya, termasuk kamu. Maafkan aku yang lancang, Yul. Aku memang tak pernah tahu bagaimana kabarmu. Aku tak tahu apakah kau sekarang sudah menjadi dokter atau bahkan menjadi istri dari seorang dokter. Yang aku tahu, aku memikirkanmu detik ini dan mungkin detik-detik berikutnya.
Aku memang tak memintamu menungguku, karena aku lebih menginginkan menunggu indahnya kehendak Tuhan. Maafkan atas ceritaku ini. Semoga kau makin baik, Jul. Paris, 30 Juni 2015. Yusuf. Pudar. Pandanganku tak lagi pada layar laptop 14 in itu. Mataku banjir oleh air mata. Isak tangisku kian tak terbendung. Sepahit inikah? Mengapa Yusuf begitu tega padaku? Pertanyaan yang pernah kusampaikan padanya hingga hari ini pun tak memberi jawaban padaku. Mataku masih perih menatap layar monitor. HP-ku berdering. Tepat pukul 6 pagi. Aku meraih HP yang tergeletak di meja samping tempat tidurku. Private number. Aku mengangkatnya, mengucap salam, dan suara di ujung telepon itu jelas sekali. Bolehkah aku menjadi Jupiter yang mengucapkan selamat pagi untukmu? Aku segera beranjak. Hanya satu orang yang tahu dengan kode rahasia itu. Aku lelah menebak. Aku segera keluar kamar, melihat segala kemungkinan yang terjadi. 22 September 2015. Wajah ramah, mata sayu, kulit putih. Badan yang sedikit berisi itu nyata adanya. Aku seperti bermimpi, namun aku tak ingin bangun. Aku ingin tetap seperti ini. Langkahnya perlahan, berjalan dengan tenang padaku. Kamu tidak sedang bermimpi, Yul. Ia tersenyum dengan khasnya padaku. Aku masih diam, mendengarkan hembusan napasnya yang sangat aku rindukan. Oh Tuhan, jangan bangunkan aku terlebih dahulu. Tak banyak yang kami lakukan. Ia baru sampai di Indonesia. Hanya 10 menit ia menemuiku. Ia harus segera pulang ke rumahnya karena keluarganya sudah menanti. Aku melepaskannya dan aku seperti bangun dari mimpiku. Yusuf, dia nyata adanya. Angin berhembus pelan, menyejukkan. Malam itu semua terasa indah, menenangkan. Aku membuka pembicaraan, memecah keheningan sesaat. Bagaimana jika aku pergi? Aktivitasnya terhenti, menatapku dengan lambat. Lalu dia tersenyum, senyuman yang begitu menenteramkan. Aku tak akan mencegahmu. Aku laksana pintu sebuah rumah. Jika penghuninya tak lagi berkenan di dalam rumah, tak apa. Ia hanya butuh kesejukan atau sekedar hiburan supaya tak bosan di dalam rumah. Akulah pintu itu. Kapanpun kamu mau membukanya, buka saja. Aku tak akan menahanmu. Tak akan. Aku diam. Dia mematung seperti disihir kata-katanya. Lantas aku bertanya kembali, kau tak takut aku pergi? Bagaimana jika aku tak akan pernah kembali? Senyumannya, tatapannya menghilangkan segala keraguan dalam benakku. Aku adalah rumahmu. Sejauh apapun kau pergi, kau pasti akan kembali. Selama apapun kau pergi, kau akan merindukan rumahmu. Senyaman apapun tempat barumu, rumahmu senantiasa menyimpan cerita yang membuatmu lebih nyaman. Apakah kau akan tetap pergi? Kaca itu hendak pecah. Tak mampu membendung air mata yang telah tertahan. Aku pun berkata kembali padanya, lantas bagaimana jika aku harus pergi untuk selamanya?
Suaraku hilang bersamaan hembusan angin yang telah menghampiriku. Aku akan tetap bertahan hidup untukmu. Mendoakanmu akan menjadi rutinitasku. Mengenangmu akan menjadi rentetan ceritaku. Memikirkanmu akan menjadi penghias setiap detik waktuku. Mencintaimu akan menjadi penyejuk jiwaku. Apa yang masih kau takutkan? Aku terisak. Lantas, setika itukah aku harus pergi meninggalkannya? 3 tahun kepergiannya, 3 tahun pula aku tahu sebuah kenyataan pahit. Aku mengidap sebuah penyakit. Usiaku tak terbatas, tak ada yang tahu. Aku memberinya sebuah kabar duka usai perpisahan kami nan panjang. Yusuf, ia masih tak percaya dengan semua penjelasanku. Sama halnya ketika aku bercerita tentang kuliahku. Aku bukan dokter, dan mungkin takkan menjadi bagian dari kehidupan dokter. Aku lebih memilih menjadi bagian hidup dari seorang fisikawan. Ada serangkaian kata yang masih terkunci dengan kokoh. Menata dengan pelan dalam kotak penyimpanan. Terkadang hanya ku tengok, sesekali hanya melihat tanpa hendak menyapa. Tak ada daya untuk meraih kunci. Biarkan ia tersimpan rapi, aman dan penuh kedamaian. Ya, damai. Karena di sanalah tempatnya harus menetap. Jika kelak ia mengalun lembut hingga tiada kau sadari, maka anggaplah ia telah menemukan kuncinya. Bukan perkara mudah memang bersembunyi dalam kebersamaan, diam dalam candaan, tak mengerti arah dalam perjalanan. Biarkan rangkaian kata yang telah tersimpan rapi itu tetap tersimpan hingga kini. Tak perlu resah atau takut dengan segala kemungkinan yang mungkin akan terjadi. Tak ada jaminan akan kepastian. Tengadahkanlah tangan dengan anggun, dan biarkan rangkaian katamu dan kataku menemukan kita. Juni 2016. Usai gelar S1 telah kuraih, Yusuf membuktikan janjinya. Ia mendatangiku beserta keluarga besarnya. Kami resmi menikah 1 minggu sebelum bulan puasa. Aku memang belum sembuh dari penyakitku, tapi Yusuf selalu meyakinkanku, jodoh tak selalu berhubungan dengan kematian. Hingga detik ini, fisikawan muda itu masih setia menemaniku. Ia memang tak memintaku menunggu, tapi Tuhan membuatku menunggu. Demikianlah, inilah skenario yang begitu indah yang pernah Yusuf ceritakan padaku dulu. Tak ada yang lebih indah dari skenario Tuhan. Aku tak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi selama hidup dan matiku bergantung pada Tuhan, aku percaya skenarionya akan selalu indah. Yusuf, aku belajar banyak hal darinya, termasuk alasannya melepaskanku, karena ternyata ia sangat mencintaiku. Ia tak ingin membuatku terluka di dunia dan akhirat. Adakah yang lebih romantis dari percakapan seorang insan yang saling menyintai dan menyampaikan pengharapannya terhadapmu melalui Sang Maha Romantis? Boleh jadi apa yang dia sampaikan memang tak kau tahu,
Namun Sang Maha Romantis menyampaikannya dengan cara yang lebih romantis. Tanpa kau tahu, sedemikianlah itu pengharapannya. Dan hari ini Tuhan menyampaikan pesannya dengan amat romantis. Yusuf, aku mencintaimu.